Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Pada kajian sore hari kemarin kita mengetahui sekelumit secara mujmal seputar permasalahan at-tarbiyah dan dakwah, dan bahwasanya permasalahan dakwah dan tarbiyah ini adalah permasalahan yang sangat besar. Maka di pagi hari ini saya ingin mengingatkan semua kita bahwa dakwah dan tarbiyah yang sangat besar itu hendaknya menjadi target dan keinginan besar masing-masing kita untuk berandil dan berperan di dalamnya, dalam permasalahan dakwah secara umum kepada kaum muslimin. Kita semua telah mendengar berbagai kemungkaran yang terjadi di tengah masyarakat muslim, baik kemungkaran yang terkait dengan permasalahan akidah dan tauhid. Masih banyak didapati berbagai khurafat, peninggalan-peninggalan agama animisme yang masih mewarnai keyakinan dan akidah sebagian masyarakat muslim di negeri kita. Ataupun beberapa bentuk amalan kesyirikan yang bernuansakan Islam pun masih mewarnai beberapa bentuk peribadatan kaum muslimin, mewarnai doa-doa mereka, baik dengan bertawassul kepada arwah orang-orang saleh ketika berdoa, ataupun di dalam berzikir yang mereka lakukan, memuji, mengangkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada tingkat derajat uluhiyah, derajat ilahiyah, yang itu hanyalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagai bentuk salawat yang diucapkannya pun tercampuri
tidak hanya sekadar bid'ah mufassiqah, bid'ah yang menyebabkan pelakunya menjadi fasik, masih dalam koridor Islam, bahkan sampai pada tingkatan bid'ah yang mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, masih mewarnai beberapa bentuk amaliyah mereka. Ini di satu sisi. Di kanan kiri kita, di depan belakang kita, tentu hal ini menjadi tanggung jawab atau menjadi tugas ahli sunnah secara khusus untuk menyebarkan at-tauhid agar mereka benar-benar bertauhid kepada Allah dalam peribadatannya, untuk memperingati mereka dari kesyirikan, menjadikan bagi Allah sekutu dan tandingan di dalam beribadah. Belum lagi di sisi lain, kaum liberal juga tidak henti-hentinya menebarkan paham liberalisme di tengah kaum muslimin melalui berbagai media, melalui berbagai cara. Liberalisme telah memasuki rumah tangga kaum muslimin, telah mencengkram banyak dari lembaga-lembaga pendidikan umat Islam, bahkan pendidikan pondok-pondok pesantren telah banyak diwarnai oleh liberalisme, sehingga lahirlah tokoh-tokoh liberalis secara berestafet, yang satu melanjutkan yang lainnya. Di sisi lain, kaum khawarij dengan beragam firqahnya juga terus melakukan penyebaran paham mereka dengan gencar, dengan berbagai cara dan metode. Mereka terus melakukan kaderisasi di tengah-tengah umat, sehingga kerusakan yang ditimbulkan olehnya semakin meningkat. Di sisi lain, kaum Syiah, Rafidhah di negeri kita ini pun tak kalah gigihnya. Dengan beragam media mereka terus melakukan penyebaran paham Syiah, baik di tengah-tengah rakyat sipil ataupun di jajaran pemerintahan negeri ini, pemerintahan sipil maupun militer. Mereka terus melakukan kegiatannya dan mempengaruhi semua kalangan tersebut. Maka wahai ahli sunnah, tidak ada yang bisa menghentikan itu semua atau meminimalisir gerak langkah mereka ba'dallah, setelah Allah dan pertolongannya, selain dari ahli sunnah.
Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Berarti ini menunjukkan bahwa tugas kita sangat berat. Menuntut dari semua ahli sunnah keikhlasan di dalam berdakwah dan kegigihan. Membutuhkan dari ahli sunnah semuanya at-ta'awun, saling membantu, saling menolong dalam upaya dakwah ini. Dakwah ini sulit rasanya kalau dia berjalan sendiri. Dia berjalan tanpa ada upaya saling membantu, peduli terhadap dakwah. Tentunya sebagaimana sempat disinggung kemarin dalam khutbah al-Jumu'ah, bahwa keikhlasan itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemauan, kesungguhan dan kegigihan serta kesabaran kita di dalam menjalani amalan dakwah ini. Dakwah sebagaimana yang telah lalu dan berlalu mendahului kita, orang-orang salihin dari kalangan para ulama, a'immah, dari kalangan para sahabat Rasul, at-tabi'un, atba'ut tabi'in, dan yang sesudahnya, mereka ternyata juga berjuang, berbuat dengan sungguh-sungguh dan gigih. Fitan, berbagai fitnah yang terjadi ini tidak hanya terjadi di zaman kita, bahkan telah terjadi di zaman para ulama kita yang dahulu. Di zaman Al-Imam Al-Ajurri, Abu Bakar Muhammad ibn al-Husain Al-Ajurri Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 360 Hijriah. Beliau hidup di negeri Baghdad dengan berbagai tantangan dan fitan yang terjadi pada masanya. Fitnah kaum Rafidhah yang sangat gencar melakukan dakwahnya sampai pada tingkat pembunuhan terhadap kaum muslimin. Fitnah kaum Qaramitah dan Al-Batiniyah di zaman beliau juga demikian. Fitnah kaum Khawarij tak kalah gencarnya. Ditambah lagi perselisihan yang terjadi antar para penguasa pada waktu itu, memperparah dan memperburuk keadaan. Namun semua itu tidak membuat beliau dan ulama yang ada pada masa itu berhenti dari dakwah atau merasa kecil hati untuk melanjutkan dakwah atau merasa pesimis. Lah, ternyata beliau terus berlanjut, melanjutkan kiprahnya di dalam dakwah dalam batas-batas kemampuan yang bisa beliau lakukan. Bahkan sebelum itu, di masa Al-Imam Ahmad rahimahullah juga mengalami
kondisi dan tantangan yang sangat berat. Tetapi para ulama yang ada pada waktu itu, terkhusus pada garda terdepan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala di negeri Baghdad, mempertahankan akidah sunnah, mempertahankan manhaj salaf di hadapan kaum Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah yang telah berhasil melakukan gerakan clandestine menyusup di tubuh pemerintah, mempengaruhi mereka, akhirnya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah yang berkuasa pada waktu itu, sehingga akidah Al-Jahmiyah menjadi asas tunggal negara yang tidak boleh ditolak oleh siapapun. Barang siapa yang berani menolak asas tunggal negara pada waktu itu, yaitu akidah Al-Jahmiyah yang menafikan seluruh sifat-sifat Allah, maka dia akan berhadapan dengan al-maut, terancam nyawanya. Dan telah terbukti tidak sedikit ulama sunnah yang mati terbunuh mempertahankan akidah. Tidak sedikit dari ulama sunnah yang harus menjalani kehidupan yang pahit di tengah ancaman dan siksaan yang datang bertubi-tubi. Namun ternyata semua itu tidak membuat mereka mundur untuk tetap berpegang teguh dengan akidah sunnah. Antum bisa bayangkan kalau kondisi itu, wal'iyadu billah, semoga Allah melindungi kita semuanya, terjadi pada kita. Kita dipaksa, anak istri kita pun dipaksa untuk berakidah Jahmiyah. Pendidikan kita pun dipaksa untuk menjadikan landasan utama kurikulumnya adalah akidah bid'ah. Entah itu akidah Jahmiyah ataukah Asy'ariyah ataukah Syiah. Antum bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Apakah kita akan termasuk orang yang bisa istiqamah? Ataukah kita mundur secara teratur ke belakang meninggalkan akidah sunnah ini dan al-manhaj salafi? Sebagai bentuk putus asa kita, maka kita akan tersibukkan dengan dunia, tidak berani lagi mendekat kepada sunnah, tidak lagi berani mendekat kepada akidah tauhid, dikarenakan ancaman-ancaman tersebut. Dan kita ternyata, alhamdulillah, tantangan yang ada di hadapan kita tidak seberat yang dialami oleh para a'immah. Al-Imam Syaukani, begitu pula As-San'ani di negeri Yaman 3 abad yang lalu, menghadapi cengkraman kaum Syiah. Belum ada dakwah di negeri Yaman pada waktu itu sebesar yang ada sekarang ini. Beliau seorang diri menulis karya-karya ilmiah menjelaskan tentang tauhid. Al-Imam As-San'ani menulis kitab Tadhhir al-I'tiqad yang menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah dalam hal uluhiyah, membantah berbagai kesyirikan yang terjadi di tengah masyarakat dan kaum Syiah pada waktu itu. Beliau berjalan seorang diri menulis dan menyebarkan karyanya. Ternyata itu bukan tanpa resiko,
Bukan kemudian beliau menulis kitab itu mendapatkan sanjungan-sanjungan, pujian-pujian dari masyarakat dan para tokohnya. Justru yang beliau alami adalah hinaan dan ancaman. Begitu pula Imam Syaukani mengalami hal yang sama, sampai-sampai mereka itu terpaksa lari meninggalkan kampungnya. Di saat masyarakat lelap tidur di malam hari, mereka meninggalkan kampungnya, kampung halamannya, dengan membawa berbagai literatur, kitab-kitab mereka. Melewati lembah-lembah di negeri Yaman, dari satu lembah ke lembah yang berikutnya. Terancam. Antum bisa bayangkan apakah mereka sempat untuk mengurus perekonomian mereka? Apakah mereka sempat untuk mencari ma'isyah dengan leluasa? Ya subhanallah. Tidak jauh berbeda kondisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang mengakhiri hidupnya di penjara penguasa pada waktu itu. Apakah hal itu kemudian menghentikan beliau dari berdakwah, menghadapi kaum Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah? Ternyata tidak. Tidak menghentikan gerak langkah dakwah beliau. Beliau tetap menulis, dan tulisan yang beliau atau karya yang beliau tulis itu bukan sekedar karya dalam bidang fikih yang tidak mengandung resiko. Karya-karya beliau berisi bantahan-bantahan terhadap ahlul bid'ah, dar'u ta'arudil aqli wan naql, sebuah karya yang membantah kaum Mu'tazilah dan kaum Aqlaniyah, kaum rasionalis. Begitu juga kitab Ar-Raddu 'alal Bakri, salah seorang ahlul bid'ah yang memiliki cengkeraman yang sangat kuat pada waktu itu. Ar-Raddu 'alal Akhna'i, juga salah satu tokoh Mu'tazilah. Begitu Syekhul Islam menulis karya demi karya yang mengandung resiko, bantahan demi bantahan, dan ulama sunnah yang ada pada waktu itu pun mendapatkan faidah-faidah ilmiah dari karya-karya Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Al-Syeikh Al-Mujaddid Al-Allama Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala juga mengalami hal yang sama. Terusir dari kampungnya setelah berhasil berdakwah di negeri kelahirannya, di negeri Uyainah. Sudah terbentuk tatanan kehidupan yang islami pada masyarakat, tidak hanya dalam bidang tauhid dan akidah saja, bahkan dalam bidang akhlak dan muamalah. Namun musuh-musuh tauhid dan musuh-musuh sunnah tidak rela dan tidak riba dengan keadaan yang seperti itu. Bangkitlah kaum sufi dan kaum syiah yang juga telah berhasil mempengaruhi waliul amr atau beberapa penguasa di waktu itu. Walaupun negeri Najd, negeri tempat beliau dilahirkan dan menjalankan dakwahnya itu, di luar kekuasaan pemerintah-pemerintah yang ada pada waktu itu, baik secara de jure maupun secara de facto, di luar kekuasaan pemerintah-pemerintah yang ada pada waktu itu, namun mereka mengancam dakwah syekh karena dianggap dakwah tauhid telah mengancam eksistensi
kepentingan politik mereka. Begitu dari zaman ke zaman, yang sempat saya sebutkan secara ringkas bagaimana kiprah para a'immah, para ulama. Pelajaran sejarah seperti ini memiliki pengaruh positif yang sangat besar terhadap kita. Oleh karena itu ketika Syekhuna Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah ditanya tentang masalah ar-riya dan kurangnya kesabaran pada kita di dalam beramal dan mengemban tugas dakwah, maka beliau memberikan jawabannya dengan beberapa poin. Di samping beliau menasihatkan untuk ikhlas kepada Allah, beliau juga menekankan agar kita banyak membaca sirah, sejarah, tarikh para ulama pendahulu kita. Sehingga barang siapa di antara kita yang diberi taufik sebagai seorang hafizul Quran, kemudian dia ditimpa oleh ar-riya atau al-ujub, rasa bangga diri atas kemampuan yang dia miliki ketika dia membaca sejarah salaf, dia akan merasa dirinya kecil, sehingga dia tidak akan mampu untuk ujub, untuk berbangga, karena ternyata dia adalah kecil ketika menengok sejarah ulama. Begitu juga seorang yang diberi kecerdasan di dalam memahami ilmu, kemampuan yang sangat luar biasa di dalam mencerna pelajaran. Ketika dia mempelajari sejarah ulama dan karya-karyanya, dia akan merasa dirinya kecil. Ternyata dia tidak punya apa-apa, tidak punya bahan dan modal untuk ujub, tidak punya bahan dan modal untuk riya, karena ternyata yang dia miliki itu sedikit dan kecil dibandingkan apa yang telah dimiliki oleh para ulama dan disumbangkan untuk dakwah ini. Kalau dia seorang yang merasa telah berperan di dalam dakwah, merasa telah berjuang menebarkan tauhid dan sunnah, ketika membaca tarikh salaf, tarikh ulama, dia merasa bahwa dia sedang berada di bawah kaki gunung yang sangat tinggi menjulang ke langit dan besar, kokoh. Ternyata dia kecil di bawah gunung itu. Demikian jibal al-ilm dari kalangan para ulama. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, dakwah yang sekarang sedang berada di hadapan kita, yang pertama kali sangat membutuhkan dari kita keikhlasan. Begitu juga amal tarbiyah yang kemarin sempat kita singgung, membutuhkan dari kita keikhlasan di dalam berbuat dan berperan andil di dalamnya. Karena antum tahu bahwa ternyata amalan-amalan besar ini, dakwah ataupun at-tarbiyah, bukan tanpa resiko. Semua itu pasti mengandung resiko, mengandung konsekuensi. Semakin tinggi tingkat tamassuk,
seseorang kepada sunnah dan tauhid, maka resiko yang akan dia tanggung semakin besar. Semakin tinggi kesungguhan seseorang berpegang kepada sunnah di dalam membina keluarganya, di dalam mendidik anak-anaknya, di dalam beribadah, di dalam berdakwah. Semakin tinggi kesungguhan dia untuk bertamassuk dengan al-manhaj salafi ini, semakin tantangan dia besar. Barakallahu li wa lakum. Dakwah tentunya menuntut dari kita waktu, menuntut dari kita tenaga, menuntut dari kita berbagai pengorbanan-pengorbanan, sehingga kalau kita tahu hal itu, yang pertama mesti saya nasihatkan untuk diri saya pertama, kemudian antum semuanya adalah ikhlasun niyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan niat kepada Allah di saat kita bertamassuk, berpegang teguh dengan al-manhajus salafi. Mengikhlaskan niat kepada Allah di saat kita telah berikrar berpegang teguh dengan tauhid. Ikhlaskan niat kepada Allah, karena di balik sikap termasuk kita terhadap sunnah dan manhajus salaf ini ada resiko-resiko. Kalau kita tidak ikhlas, maka kita akan jatuh terpelanting, meninggalkan sunnah, meninggalkan al-manhaj as-salafi. Ketahuilah bahwa kesabaran menanggung resiko serta kesabaran untuk berkesinambungan istiqamah di atas dakwatus sunnah, di atas al-manhajus salafi, di atas ibadah adalah salah satu buah, salah satu samarah dari ikhlasun niyah. Salah satu buah positif dari keikhlasan. Seorang yang mukhlis di dalam berpegang teguh dengan sunnah, maka dia akan sabar hari demi hari. Waktu berganti waktu, dia akan bertahan karena dia ikhlas. Dia tidak mengharapkan sesuatu duniawi. Dia tidak mengharapkan pujian dan sanjungan manusia. Sehingga ketika dia mendapati kenyataan manusia tidak menyanjungnya, manusia tidak mendukungnya, dia nggak kecewa. Dia tidak akan kecewa karena dia tahu di situ ada Allah. Di situ ada ridha Allah yang sedang dia kejar, yang ingin dia raih. Ketika dia tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, tidak kemudian dia mundur, kemudian dia meninggalkan sunnah. Begitu juga di saat kita membina rumah tangga, membina keluarga, menghadapi tantangan-tantangan dari keluarga kita sendiri, entah itu orang tua kita atau anak istri kita, tidak kemudian dia patah semangat, berhenti dari upaya dia membina, beramal dan berdakwah. Dia tahu bahwa ternyata di situ sudah ada orang-orang yang mendahului dia di dalam berpegang teguh dengan sunnah dan bertahan sabar istiqamah di atasnya. Walaupun tantangan terus menghadangnya, dia bertahan. Dia tahu di situ ada ulama fulan, imam fulan, yang ternyata tantangannya jauh lebih besar dari yang kita alami. Toh mereka bersabar.
istiqamah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Juga dalam kesempatan ini, jika nasihat ini juga didengar oleh kaum nisa, ketahuilah wajib atas kalian untuk ikhlas di dalam beramal dan berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah. Keikhlasan itu akan membuat kalian bersabar di dalam menjalaninya dan menghadapi konsekuensi sunnah. Ketika kalian tidak mendapatkan dukungan dari orang tua, bahkan dari suami, Anda akan tetap bersabar menjalaninya, karena Anda tahu Anda sedang mengharapkan ridha Allah, sedang mengharapkan jannahnya. Tentu harapan kita, manusia di sekitar kita juga ikut senang berpartisipasi beramal dengan tauhid dan sunnah. Namun ketika kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa mereka tidak mendukung dan tidak punya kemauan untuk beramal dengan sunnah, tidak kemudian kita mundur secara teratur, karena kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhlaskan niat ya ikhwani. Ikhlaskan niat ketika antum menjadi seorang ahli sunnah. Ikhlaskan niat ketika antum menjadi seorang salafi. Ikhlaskan niat ketika antum menjalani dakwah ini. Dan dakwah yang tadi saya katakan sangat membutuhkan ta'awun dari kita, peran aktif dari masing-masing kita ini. Ketahui bahwa berta'awun dalam dakwah itu juga membutuhkan keikhlasan. Seorang yang mukhlis mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ajr dari Allah, mengharapkan jannahnya, mengharapkan bertemu Allah dalam keadaan Allah ridha terhadap dirinya, dia nggak akan pernah kecewa kepada manusia. Seorang yang berta'awun, tentu dia akan menghadapi berbagai tantangan dan berbagai cobaan. Mungkin dia menghadapi kawannya yang tidak punya pengertian, tidak punya kepedulian. Tidak kemudian dia mengatakan, sudahlah, kalau begitu saya tidak akan berta'awun, karena teman-teman saya, ada teman-teman yang tidak peduli, teman-teman yang tidak punya semangat untuk saling membantu. Kemudian dia kecewa dan akhirnya dia meninggalkan dakwah, meninggalkan ta'awun di dalam menebarkan dakwah tauhid dan sunnah. Kenapa? Karena kecewa kepada seorang anak manusia. Ini menunjukkan ada indikator yang mengindikasikan bahwa dia tidak ikhlas. Seorang yang mukhlis, semangat dakwahnya tidak akan terpengaruh oleh lingkungan, mendukung ataukah menolak, membantu ataukah membiarkan kita sendiri. Sesuai dengan tingkat keikhlasan, karena keikhlasan itu juga mutafawid, darajat, bertingkat-tingkat. Di samping itu juga keikhlasan itu sendiri yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Masing-masing kita satu dengan lainnya berbeda tingkat keikhlasannya, sesuai dengan tingkat keimanan. Bersama itu, keikhlasan pada diri kita sendiri yazid, bisa bertambah, bisa yanqus, berkurang. Maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, sesuai dengan tingkat keikhlasan kita kepada Allah, kita tidak akan mudah kecewa kepada manusia. Kita di dalam dakwah ini, yang memang dakwah itu berdiri di atas ta'awun,
bergaul dan berinteraksi, berta'awun dengan beragam manusia dan beragam karakter. Kalau itu tidak dihadapi dengan keikhlasan, maka mudah kita untuk patah semangat. Tidak jarang kita mendengar, mana si fulan yang dahulu Masya Allah termasuk di barisan terdepan dalam berdakwah ini, sekarang dia sudah tidak lagi bersama kita, Ustaz. Dia sekarang sudah sibuk dengan dunia. Loh, kenapa? Ya, bermula kekecewaan dia terhadap beberapa kawan. Subhanallah. Kekecewaan terhadap beberapa kawannya. Walaupun memang benar terjadi, kawan-kawannya membuat dia kecewa, baik karena lisannya yang tidak bisa dijaga dari kawan-kawannya, lisan kawan-kawannya tidak bisa membuat saudara kita ini bersemangat, dan ini pembahasan tersendiri, ataupun semangat daripada kawan-kawannya juga serta kepeduliannya yang memprihatinkan saudara kita, kemudian saudara kita tadi kecewa. Kekecewaannya bukan kemudian membuat dia untuk memberikan nasihat, membuat dia untuk mengingatkan teman-temannya, tetapi justru dia mundur dari dakwah. Dan akhirnya dia dicengkram oleh dunia. Sekarang di mana dia? Ya, dia sudah sibuk dengan dunianya. Syukur-syukur kalau masih dia mempertahankan beberapa amalan sunnah yang zahir, masih membiarkan lehyah atau jenggotnya ini tetap utuh seperti semula, atau dia tidak menjadi seorang yang musbil, masih saja tetap menjaga pergaulannya, hanya saja dia sibuk dengan dunia dan tidak lagi mau mendekat kepada dakwah. Apa sebabnya? Kecewa. Kenapa kecewa? Di antara sebab terbesar adalah kurangnya keikhlasan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat dakwah para ulama tersebut, mereka enggak kecewa karena kurangnya dukungan dari lingkungan dan masyarakat serta keluarganya. Para nabi juga demikian. Tidak kecewa dalam pengertian kecewa yang mempengaruhi semangat dia untuk melanjutkan dakwah tersebut. Kalau kecewa karena orang tidak mau berpegang kepada tauhid, sedih, itu pasti menimpa seorang dai yang bersungguh-sungguh, seorang yang berupaya dengan serius menyampaikan tauhid dan sunnah. Dia sedih. Kenapa manusia dan lingkungan, kenapa keluarga tidak mau menerima dakwah tauhid dan sunnah? Sedih. Tetapi kesedihan dan kekecewaan dia itu positif, melahirkan doa untuk lingkungannya, untuk masyarakatnya, untuk keluarganya, melahirkan semangat yang lebih, bukan kemudian mundur secara teratur dari dakwah ini. Sekali lagi, yang memiliki peran sangat besar adalah keikhlasan. Maka ikhlaskan niat ketika antum berpegang teguh dengan sunnah ini. Jangan karena manusia, jangan karena selain Allah. Haraplah ridha Allah, haraplah jannah Allah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dakwah yang sangat besar ini membutuhkan dari kita, di samping ta'awun, adalah sikap tafahum, sikap saling memahami, bahwa ternyata dakwah ini memang harus kita pahami bersama, membutuhkan peran aktif dari kita. Kalau kita tidak bisa berperan aktif dalam dakwah dalam bentuk mengajar dan menyampaikan materi, bukan kemudian tertutup pintu ta'awun secara mutlak, secara total. Masih ada pintu-pintu ta'awun dalam dakwah ini, masih terbuka.
sejauh mana kesungguhan kita untuk merespon positif kegiatan dakwah ini. Naam, berdakwah melalui lisan dan tulisan salah satu media dakwah. Tetapi di situ ada media dakwah yang lainnya, sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing. Dan jangan seorang dari antara kita menganggap remeh sebuah peran dalam dakwah ini, walaupun itu dianggap kecil. Karena sebuah amalan, sebuah peran yang dianggap kecil oleh kebanyakan manusia bisa menjadi besar di sisi Allah, melebihi yang di atasnya dan yang di atasnya, karena pengaruh an-niyah yang berada dalam qalbu ini. Sebagian ulama mengatakan kam min amalin azimin tusaghiruhun niyah wa kam min amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amalan yang tadinya besar, pada asalnya itu amalan besar, tapi menjadi kecil, bahkan sampai tidak bernilai karena pengaruh niat. Sebaliknya, berapa banyak amalan yang tadinya kecil dianggap remeh, yang melakukannya pun dianggap orang kecil, bukan orang besar. Ternyata dia menjadi amalan besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena niat. Sehingga bukan maksud saya untuk menyampaikan kepada antum tidak berlomba-lomba di dalam mengejar amalan yang lebih besar dan yang lebih besar. Bukan. Tetapi yang saya maksudkan adalah ketika suatu waktu antum dihadapkan dengan kondisi pribadi antum yang tidak mampu melakukan amalan yang besar, bukan kemudian antum tinggalkan secara total. Ya akhi, kenapa antum tidak bertahun? Saya nggak bisa apa-apa. Saya duduk aja dah, taklim aja. Sebagiannya mengatakan, ya saya sebagai pemirsa saja. Saat ada yang mengatakan, saya di balik layar sajalah. Berbagai ungkapan yang menunjukkan dia tidak punya semangat untuk berbuat dan berta'awun. Nah, nggak ada istilah di balik layar. Kita semua di depan layar. Kita semua di medan tempur, di medan dakwah. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Contoh kecil saja. Saya katakan contoh kecil, acara daurah seperti ini. Dan saya katakan kecil karena memang dia kecil dibandingkan dakwah yang sifatnya berkesinambungan tiap hari di tempat antum tinggal ini, di kota antum tinggal ini. Saya katakan daurah ini kecil dibandingkan tarbiyah ma'had yang sekarang sedang dibina ini. Kecil dari sisi waktunya singkat. Pekerjaannya pun sedikit dan tidak terlalu lama. Menyiapkan sound system, menyiapkan pamflet jika ada pamflet, ya. Menyiapkan tempat parkir, ya. Barakallahu fikum. Transportasi. Nah, dalam waktu singkat. Sekecil ini saja amalan ini menuntut adanya ta'awun. Masing-masing berbuat. Oh, ini bagian logistik. Jangan dianggap yang di bagian logistik itu lebih kecil pahalanya dibandingkan ustadz pemateri sekalipun. Bisa saja dia jauh lebih besar di sisi Allah. Dan kita akan tahu nilai hasil itu nanti di yaumil qiyamah. Jangan dianggap remeh. Ikhwani fiddin, amalan yang sekecil ini pun, yang mungkin dalam hitungan sepekan, acara intinya 3 hari, tapi persiapannya sepekan atau 2 pekan, itu pun bukan tanpa tantangan. Kadang-kadang muncul
adanya kekurangan-kekurangan dari kawan-kawan kita, dari teman-teman kita, kadang-kadang dari sikapnya, iya kan? Kadang-kadang dari sikap dia membuat kita kecewa, kadang-kadang dari lisannya, ya, kadang-kadang dari lisannya, baik di internal panitia. Karena karakter manusia berbeda-beda, tingkat iman juga berbeda-beda, sehingga mempengaruhi tingkat akhlak. Seorang yang ikhlas, dia akan mudah memahami kondisi itu. Seorang yang ikhlas tidak akan mudah kecewa kepada temannya dalam bentuk kekecewaan yang membuat dia mundur. Sudah, untuk yang berikutnya saya tidak akan ikut campur, sudah. Saya jadi penonton sajalah, aman. Ini menunjukkan dia kurang ikhlas. Seorang yang ikhlas mudah memaafkan kekurangan temannya, mudah untuk mengalah. Nah, suatu hal yang lumrah dan normal ketika dalam sebuah musyawarah atau dalam proses perjalanan kegiatan tersebut, ide seseorang diterima, ide yang lainnya ditolak. Seorang yang ikhlas, ketika idenya diterima, dia tidak berbangga. Ketika ternyata program itu berjalan karena ide dia tidak kemudian ujub. Dia justru bersyukur pada Allah dan justru khawatir, jangan-jangan karena ide saya ini ternyata muncul efek negatif nanti. Di kemudian hari, saya takut ya Allah berkahi ide ini. Kembali dia kepada Allah. Sebaliknya, seorang yang ditolak ide dan sarannya, program yang dia siapkan ditolak, tidak kemudian dia kecewa dan mengatakan, sudahlah, saya menyarankan begini dalam rapat ditolak, menyarankan itu juga ditolak, nampaknya memang saya nggak disukai. Nah, ya subhanallah, seorang yang mukhlis tidak akan demikian. Tidak kemudian dia kecewa dan berhenti karena ide dan sarannya ditolak. Tidak. Dia tetap berjalan. Apa yang bisa dia lakukan dengan sungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fid din, barakallahu li wa lakum. Ini yang saya katakan tadi di internal para pemeran atau istilahnya sekarang panitia. Belum lagi kalau ada dari eksternal. Jadi dalam bentuk celotehan-celotehan dari teman-teman. Bisa terjadi kan? Ini panitia ini gini, jahil mereka ini. Ya. Oh itu panitia itu sok ini. Dari orang luar, dari ikhwan, tapi dia tidak terlibat di panitia. Ada enggak yang seperti ini? Ada. Barakallahu fikum. Lisan saudara kita digerakkan oleh syaitan untuk berbicara sesuatu yang membuat saudaranya patah semangat dan terhentinya dakwah ini. Nah, secara umum saya katakan dakwah dengan segala bentuk kegiatannya tidak terlepas dari apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan demikianlah telah kami jadikan bagi setiap nabi dan tentunya para pengikut nabi seorang musuh dari kalangan mujrimin, orang-orang jahat. Dalam ayat lainnya mengatakan Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah telah kami jadikan bagi setiap nabi musuh di dalam dakwahnya, di dalam nasihat-nasihatnya, dalam program-programnya, dari kalangan syaitan
baik syaitan yang dari berwajah manusia ataupun syaitan yang berwajah jin dari bangsa jin. Mereka, kata Allah, saling membantu, saling memberikan informasi untuk menggagalkan gerak dakwah para nabi tersebut. Nah, itu yang terjadi, itu realitanya. Maka seorang yang mukhlis, yang ikhlas, dan ini saya katakan salah satu sebab atau salah satu samarah, salah satu buah dari keikhlasan. Mendengar kritikan-kritikan yang tidak bertanggung jawab. Saya katakan tidak bertanggung jawab, kenapa? Karena disampaikan bukan pada tempatnya dan bukan dengan cara yang tepat. Bukan pada tempatnya karena tidak langsung kepada panitia, tetapi menjadi omongan, gosip, gunjingan dan ghibah. Itu bukan pada tempatnya. Dia bukan seorang penasehat. Dia seorang penghancur. Seorang penasehat. Dia datang kepada Ustaz. Ustaz, jazakallah khair atas upaya ini. Kami juga mengambil faidah, mengambil manfaat di balik ini. Keluarga kami juga mengambil manfaat. Anak-anak kami. Jazakumullah khair. Antum ma'jur. Semoga Allah beri pahala. Saya punya saran, Ustaz. Semoga saran saya ini betul. Ya. Nah, semoga saran ini ilmiah, yaitu begini. Kalau diterima oleh ustadz atau oleh panitia, bersyukur. Semoga memang saran itu barokah. Kalau ditolak, labas. Dia merasa telah berbuat kesolehan, semoga diterima amal solehnya, yaitu nasihat. Bukan kemudian sekali lagi kecewa, malah mengkritisi di luar. Saya sudah nasihatin kok. Ya. Saya sudah ingatkan si fulan, ketua panitia atau si ustaz, tapi nggak peduli. Memang maunya sendiri. Nah, ada ghairu mukhlis, nggak ikhlas dia, atau ikhlasnya itu tipis kan. Seorang yang mukhlis, dia akan menahan lisannya. Tetapi di balik itu panitia dan para pemeran dakwah ini atau tarbiyah tersebut tidak kemudian kecewa karena diribahin. Kenapa fulan enggak dilanjutkan? Kita di sini enggak didukung, diribahin malah. Bahkan sampai ummahat ikut mengribai. Ummahat ikut menggunjing kita. Kemudian dia berhenti. Jangan ya ikhwan. Kalau antum menghadapi yang seperti itu, ingat Allah. Yang kedua, ingat tantangan dakwah. Ingat kaum Syiah yang terus gencar melakukan penyebaran kebid'ahan mereka. Antum ingat kaum liberal, antum ingat kaum sufi, ingat kaum khawarij di sekitar kita. Sehingga jangan sampai kita punya andil merusak dakwah ini. Jangan. Ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, betapa keikhlasan itu punya peran yang sangat besar. Seorang yang mukhlis, dia akan menjadi seorang yang mutanazil, mudah untuk mengalah. Seorang yang mukhlis, mudah mengalah dia. Tidak egois. Karena bahaya. Seorang yang tidak mukhlis mudah ditimpa oleh penyakit hasad. Mudah ditimpa oleh penyakit hasad. Dia iri dan dengki kepada temannya yang berperan dalam dakwah. Dan sekali lagi saya ingatkan di sini satu hal penting, tadi sudah diisyaratkan, para ummahat. Para ummahat itu juga punya peran yang sangat besar, positif atau negatif. Terkhusus kepada para suami ya, yang berperan di dalam dakwah dan berbagai kegiatannya ini. Kadang-kadang seorang istri itu, kalau dia baik, dia memberi semangat kepada suaminya. Ketika suaminya pulang menyampaikan keluh kesah, kekecewaannya terhadap kawan-kawannya di dalam ta'awun dakwah tadi,
Istri yang baik mendinginkan suasana. Bukan terkesan membela pihak yang suaminya itu kecewa dari dia, ya. Tetapi mendinginkan. Alhamdulillah, berarti antum mendapatkan pahala lebih besar. Antum, wahai suamiku, dengan sebab tadi, insya Allah pahala antum lebih besar dibandingkan antum berbuat dalam dakwah ini tanpa tantangan, tanpa gangguan. Maka sabar. Itu istri yang baik. Bukan kemudian ketika suaminya pulang membawa kekecewaan dari kawannya, kemudian dia mengatakan, ya memang demikian. Si fulan itu, istrinya aja juga gitu. Nah, istrinya itu ketika kita kemarin daurah itu, dia gini. Tambah suasana memanas. Suaminya semakin kecewa. Ya. Akhirnya problem itu meluas dan melebar. Karena hasad dia tadi, dia mencoba merekrut pihak-pihak yang bisa dia rekrut dalam kekecewaannya tadi. Yang istri juga demikian. Sebagai bentuk dukungan bagi suaminya dalam kebatilan tadi, merekrut beberapa ummahat, ya, dalam kekecewaan tersebut, ya. Merekrut, itu, ya kemarin tuh dalam daurah kemarin tuh gini, itu di pondok itu kemarin ada kebijakan gini. Suamiku sudah bilang, iya, ternyata itu memang betul, itu Ustaz itu salah, gini. Nah. Ya subhanallah, tantangan dakwah dan tarbiyah yang sangat besar dari luar ini tadi semakin terasa berat dan semakin besar ketika tantangan itu datang dari internal. Saya katakan ini semua karena tidak ikhlas di dalam berbuat. Karena dia tidak ikhlas, dia tidak mengerti apa tujuan dakwah. Tujuan dakwah itu terkalahkan dengan kepentingan pribadi dia, kepentingan emosi dia, kepentingan keangkuhan dia. Kepentingan dakwah itu di bawah itu. Seorang yang mukhlis akan menjadikan kepentingan dakwah di atas kepala dia, di atas kepentingan dia, di atas emosinya. Di saat dia emosi kepada temannya, dia tahu ini dakwah. Saya harus meredam emosi. Saya harus mengubur dalam-dalam kekecewaan saya kepada si fulan, kepada pengurus yang ini, kepada panitia yang itu. Saya harus kubur dalam-dalam, jangan sampai dia muncul kembali. Itu orang yang mukhlis. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Ini secara mujmal masih tentang dakwah, belum lagi nanti pembahasan tentang tarbiyah. Semoga yang sedikit ini membantu saya dan antum untuk banyak mengevaluasi amalan kolbu kita semuanya, amalan batin kita semuanya, sehingga amalan zahir kita itu terwarnai oleh amalan kolbu kita. Amin Allahumma amin. Sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.